Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Saya membuat tugas video yaitu komunikasi antar sel dan siklus-sel. Dan saya memilih materi yaitu proses mitosis. Jadi di sini saya sudah mencari jurnal utama saya Oh, yang lagi sudah saya kakak jadi tulis ya. berjudul Boleh tapi analisis kalau sistematis bisa visualisasi ProGap atau gap mengungkap regulator itu kalau nanti itu enggak dan sih enggak kalau itu bingung ya sambungan lagi ini dulu sama penggunaan sel epitel. Nah, ini jurnal yang sebelumnya belum saya translate dan di sini saya sudah membuat eh, langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas. Yang pertama saya menanyakan ke ChatGPT mengenai yang kita jurnal hasil pembelajaran kenapa nih ini. mau lagi Ini nih memberikan ya kecil oke kalau itu hasilnya mah hasilnya kan sudah merokok Jadi di sini saya meminta tolong lagi kepada ChatGPT carikan beberapa rumusan masalah terkait jurnal yang saya lampirkan. Jadi di sini disebutkan di jurnal utama saya yaitu rumusan masalahnya bagaimana mekanisme spasiotemporal aktivasi GTP selama pembelahan sel epitel di jaringan multiseluler. Yang kedua, apa peran spesifik dari GEF atau GAP tertentu, misalnya size dan rho GEF4 dalam menghubungkan sitokinesis dengan pembentukan sambungan antar sel. Yang ketiga, mengapa proses mekanosensi pada sel tetangga penting untuk menjaga integritas jaringan sel epitel sama pembelahan sel. Jawaban dari jurnal utama yaitu berperan dalam penelitian menemukan bahwa size atau rho GEF berperan dalam mekanosensing tetangga melalui aktivasi rho 1 yang membantu sel anak menyelaraskan membran selama kontraksi cincin sitokinetik. Yang kedua, kemudian rho GEF4 kemudian berperan setelah terbentuknya mid-body mengaktifkan RAC untuk memastikan retraksi membran sel tetangga sehingga sambungan baru terbentuk secara teratur. Bahasa sederhananya, saat sel epitel membelah, ada dua tahap penting, yaitu awal sitokinesis. Size mengaktifkan RO1 supaya sel-sel tetangga ikut merasakan tarikan cincin kontraktil. Ini membantu dua sel anak sejajar rapi. Yang kedua, akhir sitokinesis, ROGF4 mengaktifkan RAC. Ini menarik kembali membran sel tetangga supaya sambungan antar sel baru bisa terbentuk stabil. Di sini sudah saya tandai pada sel hewan, pembelahan sel melibatkan perubahan bentuk sel yang drastis yang diperlukan untuk memisahkan genom yang telah diduplikasi secara tepat ke dalam dua sel anak. Perubahan morfologi ini meliputi pembulatan sel yang diperlukan untuk pembentukan dan orientasi spindle yang tepat, serta sitokinesis untuk memisahkan sitoplasma sel anak. Penelitian pada sel dan jaringan tunggal telah menunjukkan bahwa perubahan bentuk sel ini didukung oleh ROGTP kecil yang merombak skeletoskeleton aktomiosin. Selain itu, dalam konteks multiseluler, GTPS juga penting untuk menggabungkan perubahan bentuk sel dan dinamika sambungan untuk mengendalikan polaritas, kohesi, dan arsitektur jaringan. Perlu diketahui pembelahan sel sangat erat kaitannya dengan spesifikasi nasib sel dan jaringan pertumbuhan, morfogenesis, dan mekanika. Uh, Alasan jurnal ini berkaitan dengan ilmu farmasi yaitu karena ilmu farmasi tidak hanya membahas obat tapi juga dasar molekuler biologi sel yang relevan dalam penemuan target terapi. ROGTP, size, dan ROGF4 merupakan regulator penting dalam kanker dan penyakit degeneratif, di mana pembelahan sel dan integritas jaringan sering terganggu. Pengetahuan tentang mekanisme pembelahan sel epitel ini bisa digunakan untuk menemukan target molekuler, obat anti kanker, atau terapi yang mencegah
proliferasi sel abnormal. Penguat dari jurnal pembanding saya, eh, yang berjudul The Mechanics of Mitosis Cell Rounding, atau yang sudah saya terjemahkan yaitu mekanisme pembulatan sel mitosis. Ini berdasarkan jawaban dari yang saya tanyakan ke ChatGPT. Jurnal ini membahas mekanika pembulatan sel mitosis, yaitu bahwa sel membutuhkan perubahan biofisik atau peningkatan tekanan intraselular, kekakuan kortikal, dan kontraksi aktomiosin agar spindle dapat terbentuk dengan benar. Hal ini mendukung temuan jurnal utama bahwa perubahan bentuk sel atau pembulatan dan kontraksi cincin sitokinetik sangat penting dalam sitokinesis. Keduanya menekankan bahwa mekanosensing dan respon mekanik sel adalah faktor krusial dalam menjaga keberhasilan pembelahan sel, baik dilihat dari aspek molekuler maupun biofisik. Di sini saya sudah menandai pembahasan yang dimaksud pada CGPT, yaitu ketika sel hewan memasuki mitosis, mereka membulat menjadi bulat. Perubahan bentuk ini disertai dengan perubahan sifat mekanik. Berbagai penelitian menggunakan metode pengukuran yang berbeda telah mengungkapkan bahwa tegangan permukaan sel, tekanan intraseluler, dan kekakuan kortikal meningkat saat memasuki mitosis. Perubahan biofisik berskala sel ini didorong oleh perubahan komposit dan arsitektur korteks aktinomiosin yang kontraktif bersama dengan pembengkakan osmotik dan memungkinkan sel mitosis untuk mengerahkan gaya terhadap lingkungan. Di sini saya menanyakan mengapa jurnal tersebut saling berkaitan. Jadi, di sini hubungan antara kedua jurnal yang saya maksud ini adalah fokus sama-sama pada pembelahan sel epitel atau meiosis. Pada jurnal pertama yang saya jelaskan, yaitu regulator molekuler atau size dan row GF4 yang mengatur mekanosensing dan pembentukan sambungan baru saat sel epitel membelah. Dan di jurnal kedua saya disebutkan menyoroti mekanisme fisik. Jurnal tersebut menyoroti mekanisme fisik, tekanan intraseluler, kekakuan korteks, pembekakan osmotik yang membuat sel bisa membulat dan sukses membelah. Jadi kesimpulan singkatnya sama-sama membahas pembelahan sel epitel atau meiosis. Yang kedua menekankan peran mekanika sel. Yang ketiga sama-sama relevan dengan farmasi khususnya untuk memahami dan menghambat proliferasi sel kanker. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.